Map selanjutnya Survivors, kita punya Alpine. Apakah Merp tim CBA cuma bisa Alpine ini bisa mendapatkan buyanya di Alpine? Karena Koja pun sampai kayak tolong dong karena kalau bisa mapnya Alpine semua. Alpine semua. Biar gue buya semua kata dia. Waduh, dan semoga map randomnya nanti Alpine. Iya, Ya, benar. Karena kan sayang ya Alpine tuh sudah banyak dipredik sama semua caster. Betul. Pokoknya kalau udah Alpine pasti Merp. Iya. Tapi kayaknya aksinya masih bakal lanjut lagi. Gue lumayan penasaran sama Pokostar ini ketemu siapa dan mau makan siapa. Karena harusnya banyak banget tim-tim yang nggak main di map bawah, justru map tengah sama map atasnya nih yang agak padat, mengingat dari Rox dia tetap lolos. Ya, Kemarin nggak benar. berhasil ke senggol atau nggak berhasil ketikung sama Kak Gendra ya. Nah tapi karena Kak Gendranya tidak ada Betul. kali ini apakah Rox masih bisa membuktikan? Ya. Karena untuk di round pertama oke lah Rox walaupun hashtag kedua. ya Betul. kan? Dan sekarang kita juga bakal ngeliat ke dalam in-game-nya sepertinya tidak ada pergesekan. Oh, kecuali wow. di area Snowfall. Ya, menarik banget. Ini Snowfall kemarin juga kayak Dewa United bold banget di minggu keempat. Gimana caranya habisin Rox karena dia perlu drop zone Snowfall-nya, ya kan? Terus juga tadi di-mention gak ada Kak Gendra, Railroad harusnya sepi tapi harusnya bakal ada pressure dari entah itu RRQ, entah itu Torat. Mengingat mereka mungkin banget untuk memang geser teman-teman dari Genesis Dogma. Tapi ternyata aksi lebih dulu terjadi di teman-teman Morph Team menuju ke arah Bigetron Delta. Satu orang keong ternyata harus menjadi korban dan ternyata boleh dipindahin dong kameranya menuju ke arah Rox dan Dewa United di Snowfall. Karena ada aksi di sana yang harus kita saksikan. Ini biarin aja Azril sisa 1. Lagi seru banget itu perangnya pasti di Dewa United sama Rox Esports. Tolong operatorku tercinta. Tapi sepertinya kita masih harus fokus dulu menuju ke arah Morph. Ternyata karena perangnya masih sangat sengit walaupun akhirnya berhasil di-secure oleh Pew. Oke, tapi kelihatan ya ini satu orang dari Bigetron pasti back off lah. Iya. Gak mau ambil resiko yang cukup besar. Betul. Dan sekarang kita bakal beralih ke area Snowball karena ada satu biru-biru yang sudah akan digunakan Bang Ajus. Yoi. Itu adalah anak-anak dari Dewa United. Tapi mengundang teman-teman dari Torat juga bakal coming sepertinya. Dan Iya. sekarang kita bakal ngeliat Sandraf yang sudah coba untuk memulai aksinya. Tembakan pun sudah langsung dikeluarkan. Tapi langsung begitu saja keluar juga anak-anak dari Dewa United dari langit yang tandanya sukses untuk melakukan reviving. Ya itu tadi sempat ke delay lama, Roxnya sempat ke revive lagi, Dewa United sempat pakai love revival system lagi. Tora tuh udah ke trigger datang dan saya tadi mendengar suara-suara yang sangat emosional dari Apaan meja tuh? player. Woi. Woi, Gitu. bukan Bion ya tapi. Iya bukan ya. Kembali lagi ke in-game, ternyata Dewa United masih lanjut, belum selesai. Snowfall masih jadi sengketa antara Rox dan juga Dewa United. Terlihat satu orang udah sempat ke spot, tapi masih bisa dihandle dengan baik oleh Reans dan juga Pesto. Sandraf siap di garda tengah untuk menjaga lini belakangnya. Dewa United agak memanfaatkan lower ground Ya. dan juga mencari angle-angle kosong yang bisa dimaksimalkan sama mereka. Satu orang agak ngelebar jauh banget untuk memaksimalkan siapa yang akan berkemungkinan beneran datang ke Snowfall selain tim yang ada di depan mereka. Ya dan kelihatan ya dua personil dari Dewa United ada Sam dan juga Virus yang belum mempunyai apapun, senjata Ya. apapun. Makanya dua orang dari Dewa United coba untuk mendistract pergerakan dari Rox Esports. Dan sepertinya teman-teman dari Torat nggak mau ikut campur karena perangnya belum selesai. Belum yang pecah. artinya juga belum pecah. Yang dimana antara Rox dan Dewa ini akhirnya peperangan titik 2 ya. Ya. Karena kita juga bakal ngelihat peperangan pun yang dimana Dewa United sudah coba untuk memberikan peringatan kepada Wenazi. Tapi untungnya Wenazi masih cukup oke juga walaupun dia berbekal hanya V1. Dan kali ini kita juga bakal ngeliat Sam 13 yang sepertinya sudah menggunakan senjatanya untuk coba untuk menembak ke arah Rox Esports. Masih belum ada yang tumbang sampai sekarang. Baiklah, ini cukup intens dan bikin deg-degan karena sebenarnya kedua tim ini udah lama banget buying time-nya. Sama kayak saya sama Faris tadi di round pertama. Lama banget dalam artian kalau mereka overtime di sini itu mengganggu pola rotasi mereka nanti setelah sampai sini. Ditambah udah ada tamu akhirnya datang. Ini benar-benar keputusan yang cukup tricky dan lumayan sulit. Tapi kontak terjadi. Adrian berhasil dapetin satu tapi ditukar sama Sandraf dengan Trogon. Dan Sandraf berhasil dapetin Virus. Rehannya ditukar juga sama Sam 13. Rox, seperti apa momentumnya kalau udah begini, apalagi ada yang loncat. Dan Kapten Darkol di sana sudah dalam posisinya di arah genteng memastikan di mana-mana saja player yang ada di posisi perang. Sandraf lagi-lagi mencetak angka. Jadi semakin remis di sini. Jadi Rox
nggak bonyok-bonyok banget. Dia tetap dapat pertukaran kill tersebut. Namun Dewa United sekarang malah semakin fokusnya terpecah dua. Karena dia notice ada yang datang. Jadi dia jaga pintu keluarnya juga supaya dia bisa keluar. Coba dikontak lawan Sam13, tapi saya habis 90. Bagus banget nge-handle shotgun double barrel di jarak sedekat itu dan dia jauhin sedikit. Supaya bisa dapat jarak maksimal dan magazine-nya kena semua masuk semua baby moon. Oke, namun double barrel dari Sam13 ternyata reload-nya mengganggu sekali ya. Betul. Keuntungan dari P90 Iya. sang lawan. Dan gue sebenarnya gemes ya ngeliat tadi Sam13 hampir 2 menit dia tidak menggunakan satu medkitnya. Padahal Iya. dia berbekal dengan 2 medkit dan tadi tersisa 50 XP. Tapi untungnya masih bisa untuk coba untuk healing. Tapi saat coba untuk diras sama teman-teman Taurat nggak punya timing. Karena saat dia coba diras, tadi gue ngeliat Sam13 sebenarnya agak kaget ya. Iya. Habis medkit dia langsung megang senjata double barrelnya, ditembak 2 miss dan akhirnya diuntungkan sama teman-teman Taurat. Dan sekarang kita bakal ngeliat dari Darkol nih infonya bener-bener masuk ke dari Darkol dan sekarang Not bakal coba untuk spray ke arah Rens. Rens sudah setengah XP-nya berkurang, langsung objektif naik begitu aja 2 orang dari Taurat kali ini bakal coba untuk membegal pergerakan dari Dewa United dan Rens pun berhasil untuk ditumbangkan aja Sven. Gue suka juga gimana cara Rox itu menggunakan situasi yang tidak menguntungkan jadi menguntungkan. Buat mereka. Kamuflase mereka sempurna banget untuk ngalihin perhatiannya Taurat yang kebetulan yang lagi jaga pintu keluar tuh Dewa United. Ya. Karena dari tadi Dewa United kayak mau ngurung Rox gak bisa kemana-mana. Rox ternyata berhasil kabur. Dia bahkan sempat menggunakan revival system di Garrison. Ya. Dia kembali as a team dan ini malah jadi agak berat untuk Dewa United karena tersisa 1 doang yang lagi aur-auran di luar zona, berharap Ya. nggak ada orang di Garrison karena mengingat tadi Tauratnya udah ke Snowfall. Iya dan gue ngeliat Rox akhirnya diberikan kesempatan ketiga ya. Iyoi. Keren banget Yoi. ini tim. Tapi gak apa-apa, sepertinya teman-teman dari Rox bakal coba untuk melakukan lootingan di area Garrison. Dan Benar. gue setuju sama lu bilang tidak ada mungkin tim yang bakal mengarah ke area Garrison. Ya. Tapi kalau kita melihat dan teman-teman dari Dewa United, 1 orang yang tersisa agak sulit coba untuk melakukan reviving. Yang pertama Garrison sudah diisi sama Rox. Betul. Yang kedua revival system, lope-lope sudah dipakai. Iya. Kalau misalkan dia mendapatkan 1 koin Ya. yang cukup oke, paling Ya. masih bisa untuk menghidupkan 1 orang aja dan nggak akan cuan juga karena udah langsung didapatkan oleh teman-teman kita Roxanne Ruff. Wow, baiklah. Ini harusnya bisa diolah dengan baik sama Rox Esports. Bukan tanpa alasan dia dari tadi di 2 round sebelumnya mainnya konsisten. Yes. Masuk top 3 bahkan top 2, ya kan? Ini bisa jadi menambah moral boosting mereka. Plus snowballnya mereka bisa dikategorikan menang selamat dari kontes mengerikan mereka. Ya, yang pertama di area Snowball dia dapat poin Iya. atas Dewa United. Iya. Begitu dia dapat opportunity, dia ke arah Garrison, dia dapat 1 orang yang Iya. tersisa dari Dewa United. Itu gua ngeliat ya teman-teman Rox mengikuti jejak di mana pelarian Dewa United. Gak mungkin mereka langsung turun ke bawah, pasti mereka berada di luar zona. Nah. Makanya Sunruff coba untuk menarik ke atas. Yoi, kita bisa lihat juga akhirnya dari leaderboard sementara 2 round yang udah terjadi. Dewa United tetap di atas karena tadi dia juga dapetin objektif poin eliminasi yang banyak. Ya. Onyx Olympus kayak segamenya itu ngepur jatuhnya tiba-tiba ada 29 poin. Roxy Sport kerja keras mereka, placement 2 di secure terus membuat mereka ada di peringkat ketiga persis. Oke, gara-gara tadi 1 round agak turun, Ya. punya potensi tergeser sama peringkat 5 sama 6 menurut gue. Oke, tapi kalau kita ngelihat backroom kemarin, emang Iya. gue agak setuju juga. Kalau misalkan hashtag 12 itu kemungkinan bisa keluar menjadi yang orang pertama. Benar. Karena memang, wah backroom kemarin sih benar-benar perang ya? mental ya. Dan ini dia, bakal ada perang mental selanjutnya dari Onyx Olympus. Lawan Raja dari segala Raja, Rarikyu Kazu. Siap, Valdo setengah darah udah hilang di sini. Masih ada bantuan yang baik juga dari sebuah Ciu-ciu. Aduh, masih bisa ternyata bertahan tapi abai. Udah menjadi 1 orang yang ke spot dari teman-teman Onyx Olympus. Sementara 2 orang udah disiapkan di lini kanan. Langsung di spam dengan correction grenade-nya. Onyx J atau Gedai juga siap di posisinya dengan dia punya RGS. Akan mencari korban atau tidak kita tidak tahu. Dan akan kita cari tahu tentunya tapi kenapa diam aja? Kenapa bengong aja? Ada ledakan yang tidak biasa dari Pangeran Granat kita. Dude, Wira Gunawan tapi cek.
bersama G. Gak akan tinggal diam di sana. Berhasil menghidupkan kembali, dapat satu wing, sang kapten, tapi berhasil dihidupkan juga. Dan sekarang Valdo tugasnya memberikan distraksi dan Abai melakukan sisanya. Mendapatkan satu orang, Gedai membuat Onyx Olympus harus lari melarikan diri. Tembak, bakal dikejar, bakal dikomit harusnya dan kelihatan ternyata masih bisa mengudara. Namun sepertinya RRQ perlu delay sejenak mengingat mereka udah cukup untung selamat dari Dok tanpa ada gangguan dari Genesis Dogma di depannya. Ya, ini dia peperangan yang cukup sengit Ya. antara teman-teman Onyx dan juga RRQ yang dimana keuntungan banget mempunyai satu peledak yang on point dari seorang Dudes. Dan gue ngeliat tadi ciamik banget pergerakan dari Valdo waktu dia coba untuk ngeras ke arah depan tapi dari tembakin dari belakang itu glownya cepet banget langsung ke pop up 2. Ya. Itu kayak kita nggak akan bisa main Bang Nggak bisa. Haji ya kan. Cuma Valdo doang. Dan kalau misalkan timingnya tadi Valdonya kenok itu berbeda lagi ceritanya. Beda tapi lagi. untungnya Valdonya masih bisa menjaga dirinya dengan baik. Dan gue ngelihat akhirnya Onyx nggak bisa diberikan kesempatan lagi berada di area sekitaran RRQ. Ya, dan kalau tadi ceritanya Valdonya kena kenok, itu malah nge-trigger Onyx sebenarnya untuk makin all in. Benar. Dan bisa jadi Onyx lebih babak belur dan bisa jadi rata di situ. Ya karena kan tadi ada satu orang ya yang berhasil untuk meledakkan satu personal dari teman-teman RRQ. Iya, si Gedai. Gedai, Iya. Gedai. Dan juga ada opportunity, kontribusi sama teman-teman Nih, gua mau langsung masuk aja. Apa? Lihat, CBA nih, cuma bisa Alvin langsung secure menara yang gak bisa di-scoop kalau lu jongkok. Ya, Betul, betul. jadi kalau lu diri doang tuh cuman bisa di-scoop dari bawah. Kalau lu nggak diri walaupun itu bolong, inilah Free Fire. Memang Inilah kita Free nggak Fire. menggunakan fisika di Free Fire ya. Iya, Dan tapi ternyata malnya mau nge-pick orang di pick dari jauh dong. Aduh, udah kebaca gak sih Udah ini kebaca. strategi teman-teman dari Morph? Iya. Dan kalau gue bisa ngepredik ini EVOS masih bisa untuk memegang Buyah di Alpine. Harusnya. Harusnya makanya di sini EVOS tahu banget taktik dari teman-teman Morph, makanya bisa menculik satu personilnya. Dan sekarang kita juga bakal ngeliat antara mereka masih ada Pokostar juga yang sepertinya bakal coba Aduh. tembus spray ke arah depan. Teman-teman Bigetron sepertinya bakal kewalahan. Tapi Poko harus hati-hati, Poko nih area obstacle nggak cukup kuat. Bisa aja ke take down sama teman-teman Morph di atas. Bukan cuma Morph, Bigetron, Delta, Yes. EVOS Divine dari kejauhan. Sumpah, ini agak-agak nggak menguntungkan, agak-agak nggak berpihak. Dari segi compound, dia harus stay di jembatan. Belum lagi nanti kalau bakal ada potensi tim lain datang. Untungnya mereka buru-buru dikasih napas sedikit, Ya. dapat ngamanin satu compound. Bisa aman sejenak setidaknya dari serangannya Morph. Tapi Besto Aduh. ternyata sudah ke spot sama Torat. Dimana Torat juga akan mencari di mana sisanya. Satu orang Rehan berhasil di knockdown. Besto juga harus tumbang di tangan North. Dan sepertinya gak ada perlawanan serius dari Rox membuat Rox harus tumbang di hashtag ke-11. Lanjut perangnya masih belum selesai. Onyx juga harus berdekatan dengan RRQ yang lagi perang sama Genesis Dogma. Valdo berhasil dapetin 1-2 orang ditumbangkan. Yaitu Genesis Dogma tapi persis Oke semangat juga akan ikut campur dalam pecah perang ini. Dan Genesis Dogma juara season 7 dibikin turu. Dan ini dia habis dari Genesis Dogma. Lanjut menuju ke arah Persis. Apakah Persis masih sempat? Ternyata waktunya malah masih sempat ke arah RRQ Kazu. Membuat momentum mereka melarikan diri menggunakan mini launch peta dan Onyx yang sepertinya bakal ready steady melakukan perangnya lagi. Oke, namun kali ini masih ada Panzi yang sepertinya bakal coba untuk do something ke arah teman-teman dari Onyx. Dan kelihatan satu launchpad di atas dari RRQ benar-benar membuahkan hasil. Ya. Pelarian teman-teman dari RRQ sukses tapi meninggalkan satu orang mencoba untuk nge-spray dari Wings. Panzi udah mulai kewalahan, terkena 1-2-4. Yang dimana kali ini Panzi objektif sama satu orang yang berada di atas. Wings pun sudah langsung gugur begitu saja dengan adanya satu granat yang sudah diledakkan oleh Volt. Kali ini kita juga bakal ngelihat perjuangan dari Persis yang berada di area luar zona. Apakah masih bisa stabil atau tidak? Karena peperangan di dalam circle juga sangat besar banget Bang Haji. Peperangan antara Morph yang berada di atas yang agak bingung nih mau nembak kemana duluan nih. Iya. Mereka lengah sedikit benar-benar kecolongan dari belakang. Dan possible banget ini Morph malah dipanis di sini. Cuman keuntungan Morph adalah satu kenok langsung spam global bisa ngidupin temennya lagi. Ya. Jadi backup follow up-nya harusnya bisa secepat itu untuk Morph. Namun kita harus fokus juga mengingat circle semakin sempit. Melihat beberapa tim juga udah mau nggak mau harus sharing compound kayak Tiger Wong sama RRQ Kazu. Yang juga harus segera di-secure. Untungnya udah di-secure dulu gentengnya sama Tiger Wong. Membuat di selain Tiger Wong aman. Tapi Tiger Wong harus ganti fokus mereka ke arah sebelah kiri dari Robot Sensei. Apakah dia bisa ambil keputusan ini dengan bijak? Karena ternyata Persis Oke semangat. Lagi-lagi nggak bisa berbicara banyak. Hanya
ganas di round pertama. Ini berbahaya untuk mereka karena mereka berpotensi besar tergeser. Ditambah bakal ada pecah perang sesaat lagi harusnya antara Bigetron Delta. Udah masuk ke dalam. Assalamualaikum. Grand Final. Sensei terjatuh. Dix masih bisa trading. Bara berhasil dari satu tapi Swap ternyata masih hidup. Iya ampun Dix. Kalah trading ini membuat Swap sekarang menjadi jantung pertahanan terakhir dari Bigetron Delta. Apakah akan ada tim lagi yang ikut campur? Mengingat ternyata Swap masih bisa selamat. Tapi Orion at the moment. Dia berhasil dapat satu dan Kocel yang tersisa dari TWE masih aktifin lagi. Coba masuk lari dengan Tatsuyanya. Ditekan terus sampai magazine terakhir. Membuat Swap masih bertahan ditambah dia masih punya satu orang keong di sana untuk bertahan. Oke, kali ini Swap masih The Something bakal coba untuk masuk objektif lagi, ditutup jalan pintunya. Dan sekarang masih ada Dir yang bakal berantam dengan Aimbot. Dan kita juga bakal lihat Dir kali ini udah langsung tersungkur begitu saja. Faiz bakal mencoba untuk menutup jalannya. Dan dimana kita juga bisa melihat Faiz langsung tersungkur, untungnya dengan adanya glow yang dia pasang. Masih bisa untuk memberikan kesempatan temannya untuk melakukan reviving. Dan sekarang Aimbot bakal mencoba untuk berdansa dengan musuh-musuh yang ada di dekat mereka. Bakal coba untuk melihat di mana Bigetron juga harus berpulang di ST ke-8. Maal dengan satu posisi yang cukup sulit juga sebenarnya dari Maal. Karena gue ngelihat sebenarnya Jornya juga tidak akan berpihak kepada teman-teman dari Mort aja. Ini dia apakah Mort tetap bisa bertahan menjadi cuma bisa Alpin atau saat ini akan dipatahkan oleh Onyx Olympus. Tapi Onyx Olympus juga sulit. Sisa 2 player aja, Ray dan juga Jack. Bocil-bocil mekanik ini akan membuktikan tajinya. Ditambah bakal ada distraksi tapi mampot. Sayangnya di waktu yang tepat berhasil ketangkep sama Onyx Olympus dan Onyx Olympus. Sisa bocil Jack aja yang kebetulan di atas genteng juga udah ada orang. Gak bisa dipungkiri, ini agak sulit untuk Onyx Olympus. Morphnya masih hidup kembali, Koja masih ada di sana bisa di-abuse. Ternyata oleh sang Prince Abai. Sang Predator kita season ini berhasil nge-punish satu persatu player dari Morph. Di atas masih ada Mal, harapan terakhir. Darko sang kapten juga jatuh, bisa dimaksimalkan oleh Abai. Tora tumbang di peringkat ke-6 Baby Moon. Oke, namun kali ini Abai bakal bekerja sama dengan baik. Quadra kill juga didapatkan oleh seorang Abai, Valdo dan juga Jafra. Saling beradu sniper antara jarak jauh. Kita juga bakal melihat dari teman-teman EVOS Divine masih coba untuk memberikan pressure terhadap teman-teman dari RRQ. Yang dimana kita juga bakal lihat Onyx Olympus dipulangkan di ST ke-5. 4 tim yang tersisa. RRQ benar-benar langsung tersandwich posisinya antara teman-teman Pogoster dan juga EVOS Divine yang bakal menyerang. Yang dimana RRQ juga tidak bisa berbuat banyak. Masih kita lihat juga pergerakan dari EVOS Divine dengan satu komponen yang masih bisa dimanfaatkan. Sharing profit seperti antara Pokostar. Yes, Pokostar tapi dari tadi belum kasih kontak, belum kasih perlawanan. Dia masih benar-benar pasif, sangat minim distraksi dari Pokostar. Membuat Pokostar tetap aman di arah atas, ditambah dia udah notice di genteng ada satu orang. Ini bisa jadi free kill, harusnya ditambah ada grenade dari Lim yang sudah menumbangkan sang Prince. Grenade, yaitu Dudes. Mal tumbang di tangan Lim juga. RRQ sekarang benar-benar dalam masalah. Udah ada corrosion grenade di mana-mana membuat Abai harusnya keluar bakal nggak ada harga dirinya karena bakal ada ledakan juga datang dari arah Lim. Di sana berhasil menumbangkan seorang Valdo. Lempar lagi ternyata tektok dulu sedikit tapi Faiz bakal turun. Coba kontak melawan Beyond dan Jabra tapi ternyata EVOS yang lebih kuat dan bisa memainkan momentum ini. Abang dapat satu lagi membuat Poko tumbang. Abai masih ada tapi Pokostar ternyata tumbang. Dan sekarang giliran EVOS sisa Jabra. Ternyata Jabra. Hasta la vista. Ini adalah momen RRQ Gazo. Wow, gue gak miss sih sepertinya kalau RRQ yang dapetin Buya. Karena gue ngeliat potensi teman-teman EVOS Divine bisa dapetin Buyanya. Betul. Yang ditambah mereka masih lebih unggul jumlah. Ya. Dan dari segi resource mereka tuh masih berbekal 9-10 global. Ya. Yang gue gak lihat adalah pergerakan yang sedikit momen dari teman-teman RRQ. Sambil kita lihat highlight ya kali ini. Yang dimana ternyata Mort tidak sekuat kemarin. di Tidak Liga. sekuat kemarin. Alpine bukan milik dari Morph lagi sekarang. Karena kita Ya. ngelihat Morph peperangan di awalnya udah diganggu. Iya, itu emang agak mendelay Morph. Dan ini Dewa United. Gue merasakan perang batin, perang emosi banget sih sama Rock. Sampai kayak nggak ketemu Dewa, ketemu Tarot. Jagoan-jagoan map atas tau gak lo? Jagoan-jagoan Snowfall, jagoan-jagoan Garrison. Akhirnya pas rotasi di tengah, di rumah 5 itu ketemunya masih sama mereka juga. Jadi kayak, aduh gue udah tryhard jauh-jauh sampai pindah ke Garrison, ambil lope-lope. Tetap matinya tumbangnya sama mereka-mereka lagi. Kalau jodoh gak kemana itu namanya. Iya rezeki. Nah tapi di momen terakhir ini, tadi yang dibilang sama Baby Moon, kenapa EVOS sudah bisa fix gue ya? Karena
EVOS tuh udah kebantu banget sama Poco yang ngasih spam correction grenade, spam grenade menuju ke arah RRQ. Namun satu persatu player dari RRQ